cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina istanabut taghuta ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra. Fabasyir ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Pemirsa mimbar Unima yang berbahagia, dalam surat Az-Zumar ayat 17 dan 18 yang tadi sudah saya bacakan, Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menjauhi tauhid dan hanya kembali kepada Allah, maka bagi mereka itu ada kabar gembira, ada berita gembira. Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan, kemudian mengikuti yang terbaik di antaranya. Nah, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Pemirsa yang berbahagia, pesan dari ayat ini adalah supaya kita dalam beragama itu dengan penuh kegembiraan, ya. Jadi ayat ini memberikan pesan kepada kita sekalian supaya kita beragama yang menggembirakan. Maka salah satu karakter sosial wasatiyah Islam itu adalah memajukan dan menggembirakan kehidupan bermasyarakat. Nah, ayat ini memberikan pesan yang pertama, supaya bisa beragama yang memajukan dan menggembirakan itu haruslah dimulai dengan keteguhan iman. Artinya kaitan dengan percaya kepada Allah, kaitan dengan akidah, kaitan dengan tauhid, kita harus teguh. Ini menjadi landasan yang paling pokok, ya. Kalau akidahnya sudah teguh, sudah kuat, nah, nanti berlomba-lomba dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak akan menimbulkan kegoncangan kehidupan, tapi justru mendapatkan keluasan dan kegembiraan di dalam hidup bermasyarakat. Maka kemudian Allah mengatakan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kegembiraan. Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang terbuka. Karena Allah mengatakan mereka itu orang yang senantiasa mendengarkan, atau bahasa Jawanya itu menggatekkan. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Al-qaul itu perkataan atau ujaran atau sumber informasi. Di situ tidak dibatasi dari mana datangnya. Maka orang yang beragama yang menggembirakan itu yang pikirannya terbuka, ya, mau dan mampu menerima dari berbagai sumber informasi. Nah, kemudian dipilah dan dipilih mana yang terbaik. Begitu yang terbaik. Maka orang ini pasti terbuka,
kritis, kemudian selektif. Nah, pindahnya kepada yang terbaik saja. Nah, kalau kita membaca ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan, ya, kita akan mendapati dalam ajaran itu ruang berkreasi, ruang untuk kreatif yang lebih leluasa, sehingga menjalani ajaran agama itu ya dengan gembira, tidak terpaksa. Ya. Misalnya begini, dalam berpakaian itu kalau laki-laki kan hanya diberi batasan yang diatur betul itu, ya dari wudel sampai dengkul, ya, dari pusar sampai lutut. Nah, di luar itu kan ruang untuk berkreasi. Mau pakai batik seperti saya ini, monggo. Mau pakai peci hitam, mau pakai kupluk, mau pakai topi, pakai jas, pakai dasi, itu kan pilihan yang membuat orang itu, karena ada ruang pilihan, maka Allah sekaligus ini memberikan ruang kepada kita, umat manusia, untuk berbudaya sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Nah, sesungguhnya kalau pandangan hidup beragamanya seperti ini kan enak sekali beragama itu. Tidak ada kesulitan, tidak ada keterpaksaan. Allah sudah memberikan ajaran, batasan, tetapi yang di luar itu jauh lebih leluasa. Bahkan kalau kita mencermati waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu kan ada yang rentangannya panjang, ada yang rentangannya pendek gitu. Misalnya zuhur sampai asar itu kan juga itu memberi ruang pada kita, sehingga dalam kasus tertentu, ya, dalam kegiatan tertentu kita bisa pilihan, bisa misalnya sholat zuhur, ya, kalau acaranya sedang nabrak itu ya kan bisa zuhur di jam 2, tidak harus jam 12, ya. Misalnya Anda sedang dipajang jadi manten gitu dalam resepsi. Ya jangan begitu mendengar azan terus kipit sholat, ya itu namanya ya wong diberi ruang untuk nanti bisa kok, ya. Jadi jangan koyo gitu. Koyo suci-suci yo. Enggak usah seperti itulah. Jalani saja dengan penuh kegembiraan. Nah, kalau di Muhammadiyah itu kan keren, ya. Jadi kalau ada kegiatan, ada yang namanya isoma. Istirahat, sholat, makan. Dan itu pun dalam pelaksananya bisa ditukar-tukar itu. Bisa so'imah, sholat, istirahat, makan. Bisa ma'iso, itu terserah saja. Itu karena memang sesungguhnya Allah memberi ruang kepada kita untuk menjalani agama itu ya dengan gembira, dengan nyaman, tidak tergesa-gesa, ya. Itu saya yakin kok. Gusti Allah itu memberi ajaran kepada kita sekalian, sekaligus memberi ruang untuk berbudaya, memberi ruang untuk berkreasi, memberi kesempatan untuk memilih yang nyaman gitu. Itu pilihan-pilihan, ya. Jadi dengan demikian kalau kita cermati sekali lagi, ajaran Islam itu betul-betul membuat kita dalam beragama itu penuh kegembiraan, sekaligus memberi ruang untuk maju, untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, coba kalau kita itu tidak memanfaatkan kesempatan ini, hidup beragama itu jadi sulit gitu. Kalau ruang itu sudah diberikan, ya kita manfaatkan agar kita menjalaninya dengan penuh kegembiraan. Makan itu kan juga perintahnya makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Kemudian yang disuruh makan yang halal dan thayyib gitu. Kalau sudah jelas halal dan thayyib, silahkan makan saja, tidak usah takut-takut. Yang penting tidak berlebihan gitu.
Kalau yang meragukan, tinggalkan saja. Wong jelas ragu-ragu kok ditanyakan. Kalau sudah jelas ragu-ragu itu tinggalkan, selesai gitu. Itu cara kita beragama yang mudah dan menggembirakan. Nah, pemirsa yang berbahagia, mereka yang beragamanya seperti itulah yang oleh Allah disebut sebagai orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Dan mereka itulah orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Jadi mari kita beragama itu dengan penuh kegembiraan. Muhammadiyah sejak awal itu senantiasa berprinsip untuk menggembirakan beragama Islam, menggembirakan dakwah Islam, menggembirakan pendidikan Islam, bahkan menggembirakan dalam pengajaran ajaran Islam dan mengamalkannya itu dengan penuh kegembiraan. Sehingga bagi orang Muhammadiyah menjalani ibadah, menjalani syariat yang sudah ditentukan oleh Allah itu tidak sebagai beban. Nek sebagai beban kuwi begitu nglakoni plong. Nah, itu kan namanya itu masih keterpaksaan. Tapi Muhammadiyah menyadari sekali lagi bahwa Allah memberikan ruang yang leluasa untuk bisa menjalankan ajaran agama itu tanpa keterpaksaan, tapi dengan kenyamanan. Kalau kita nyaman kan penuh kegembiraan. Nah, insya Allah demikian. Dengan cara apa kita bisa sampai ke sana? Dengan cara kita berpikiran terbuka. Maka ya harus banyak membaca kitab-kitab ajaran agama Islam, dibaca baik kitab lama maupun kitab baru. Nah, itu insya Allah kita akan pikiran kita terbuka. Kemudian kalau terbuka itu ya tidak tertutup ya. Kalau tidak tertutup itu kita bisa membaca dari berbagai sumber ajaran sehingga kita bisa memahami. Jebulnya ada pandang seperti ini, jebulnya udah suwe. Itu kan membuat kita lebih leluasa, sekali lagi lebih gembira. Mari kita beragama dengan memajukan dan menggembirakan kehidupan bermasyarakat. Billahi taufik wal hidayah, nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.